warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Selanjutnya bisa dilanjut kelompok 5 untuk presentasi. Baik, terima kasih Salman. Ya, Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk kami presentasi dengan judul Analisis Dampak KRL Komuter Lain terhadap Mobilitas Lingkungan dan Kehidupan Masyarakat Jabodetabek. Sebelumnya, izin terlebih dulu akan Perkenalkan, nama saya Denova Fatma Putra, serta dengan rekan saya Ahmad Diandra dan Fahri Muhammad, Hanoval Dafa, dan Ridho Mutjaya. Oke, langsung aja kita mulai di materi yang kali ini yaitu abstrak. Silakan untuk yang menjelaskan bagian abstrak. Oke. Abstrak ini jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran komuter lain dalam menunjang mobilitas masyarakat Jabodetabek dalam hal kegiatan sehari-hari. Kami juga menganalisis efektivitas KRL dalam mengurai kepadatan lalu lintas, trafik dan pribadi, serta membuktikan efisiensi waktu yang dibutuhkan batu mobilitas berbedanya dan bagaimana aksesibilitas yang sekarang sudah memadai sehingga membuat orang-orang lebih memilih menggunakan moda transportasi ini dibanding dengan kendaraan pribadi. Metode yang digunakan dalam jumlah ini adalah metode kualitatif. Hasil analisis kami diharapkan dapat membantu masyarakat Jabodetabek yang belum menggunakan KRL atau transportasi umumnya agar bisa mulai menggunakan transportasi umum. Oke, eh, saya akan menjelaskan latar belakang. Transportasi publik memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat untuk aktivitas kehidupan di wilayah perkotaan. Dengan mempunyai dengan mempunyai pengetahuan pentingnya transportasi tersebut, maka semakin meningkatnya kebutuhan atau ketergantungan akan jasa transportasi guna memudahkan mobilitas baik dalam bentuk memindahkan barang atau jasa dengan cepat dan aman maupun mobilitas orang dari satu tempat menuju tempat lain dengan cepat. KRL atau kereta rel listrik komuter lain adalah salah satu moda transportasi yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan, terutama di wilayah Jabodetabek. Kehadiran KRL komuter lain telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan abstrak. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis perannya KRL sebagai transportasi yang mendukung keseharian masyarakat. Yang kedua, menganalisis dampak positif dan negatif dari penggunaan KRL komuter lain pada lingkungan masyarakat di wilayah Jabodetabek. Dan tujuan yang terakhir, menentukan
efektivitas KRL komuter lain dalam hal biaya, waktu, kapasitas penumpang, dan kemampuannya untuk mengurangi kemacetan. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana masyarakat Jabodetabek, baik pengguna maupun warga di sekitar jalur KRL, mengalami dan merasakan dampak dari moda transportasi KRL komuter lain di Jabodetabek. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat pengguna KRL serta warga yang ditinggal di sekitar jalur KRL. Oke, lanjut dengan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini membandingkan dan menganalisis tiga jurnal penelitian berikut ini. Yang pertama, dampak sosial dan ekonomi proyek perluasan layar KRL komuter lain sampai stasiun Cikarang tahun 2019. Dua, analisis dampak kereta komuter lain terhadap mobilitas masyarakat di perkotaan tahun 2023. Yang ketiga, efektivitas penggunaan kereta listrik komuter lain Jabodetabek untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2023. Untuk hasil dan pembahasan jurnal pertama, itu dampak sosial dan ekonomi proyek perluasan layanan KRL komuter lain sampai stasiun Cikarang tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang akan diteliti secara sistematis berdasarkan fakta dan kriteria tertentu oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini melakukan wawancara dengan masyarakat yang menyatakan perluasan KRL komuter lain sampai stasiun Cikarang memberikan hasil yang positif, khususnya bagi perekonomian masyarakat dan dapat dimudahkan masyarakat untuk mobilitas moda angkutan publik yang cepat dan nyaman. Untuk hasil pembahasan yang kedua, di jurnal itu ini analisis dampak kereta komuter terhadap mobilitas masyarakat di perkotaan. Dan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang memberikan pengujian atau membuktikan secara sudut pandang berdasarkan hasil pendekatan pengamatan. Hasil dari penelitian ini berupa pengamatan pada masalah pada lalu lintas. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah sebagai pemegang wewenang terus memberikan fasilitas kepada masyarakat di daerahnya, berupa infrastruktur jalan, jalur bus, kereta, serta penambahan armada-armada transportasi umum yang dibutuhkan. Kereta api komuter lain bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dikarenakan oleh kapasitas yang besar dan ketetapan waktu. Selain itu, faktor aksesibilitas yang memadai juga akan menjadi nilai plus yang akan membuat masyarakat akan beralih menggunakan moda transportasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Fahri. Ya, terima kasih Denoval. Saya akan menjelaskan hasil pembahasan ketiga. Pada jurnal efektivitas penggunaan kereta listrik atau KRL, komuter lain Jabodetabek untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta pada tahun 2023. Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menyatakan KRL komuter lain mencapai tujuannya sebagai solusi mengurangi kemacetan lalu lintas. Peningkatan penggunaan transportasi umum, khususnya KRL, menunjukkan efektivitasnya dalam meredakan kemacetan. Sosialisasi KRL juga meningkatkan jumlah wisatawan dan penumpang sambil mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan infrastruktur yang memadai dan dukungan pemerintah serta masyarakat, KRL komuter lain berpotensi menjadi solusi efektif mengatasi kemacetan Jakarta. Penelitian ini menyoroti peran penting transportasi umum dalam menyelesaikan masalah kemacetan di kota besar seperti Jakarta. Diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat Jakarta.
Ya, baik. Lanjut. Jadi, oke, terima kasih, Dek. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah KRL atau komuter lain mencapai tujuannya sebagai solusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Peningkatan penggunaan transportasi umum, khususnya komuter lain, juga menunjukkan efektivitasnya dalam menjadi solusi efektif mengatasi kemacetan Jakarta dengan pembangunan infrastruktur yang tepat juga tentunya. KRL komuter lain juga memberikan dampak positif untuk pembangunan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lingkungan sekitar, terutama dalam lingkungan perkotaan, dari adanya moda transportasi komuter lain. Selama beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan pengguna KRL komuter lain yang menunjukkan tanda-tanda efektivitas dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Aksesibilitas KRL dan juga efisiensi waktu yang baik menjadi peran penting bagi masyarakat untuk beraktivitas dengan lebih efektif, baik dalam urusan pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Baik, setelah selesai penyampaian materi dari kami, maka itu kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Silahkan yang ingin tanya tentang materi kami. Eh, saya izin bertanya. Silahkan. Ya, saya Salman Kais Imtiaz dengan NIM akhir 046. Izin bertanya, apakah solusi KRL ini efektif untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar stasiun? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Salman. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, saya izin bertanya, apa Siap, dampak silakan. jangka panjang KRL komuter lain terhadap perkembangan tata kota di Jabodetabek? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih, Muslim. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin tanya kembali? Dan untuk kelompok 5, silakan untuk mendiskusikan jawaban dari tadi telah disampaikan. Apakah ada lagi teman-teman? Oke, jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Salman. Apakah KRL ini mengatasi solusi kemacetan dan pertumbuhan ekonomi? Ya, jawabannya yaitu KRL ini mengurangi kemacetan dengan cara karena KRL ini adalah transportasi umum yang pergerakannya begitu cepat dan dari segi efisiensi waktu juga cukup baik dan biayanya juga cukup murah sehingga membantu mobilitas masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. Dan KRL ini juga sangat membantu masyarakat-masyarakat di sekitar stasiunnya karena banyak kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah tersebut sehingga daerah tersebut mengalami pendapatan yang sangat sangat naik, pendapatan ekonomi yang sangat naik yang signifikan diakibatkan dari KRL komuter ini ada di kota Jakarta. Apakah sudah terjawab, Salman? Ya, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya, Dek. Terima kasih, Salman. Selanjutnya, teman yang jawab pertanyaan yang selanjutnya kedua. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rifki Haruno ya. Apakah dampak jangka panjang KRL terhadap tata kota di Jabodetabek? Tentu saja. Dampak jangka panjang KRL terhadap tata kota di Jabodetabek meliputi perkembangan kawasan sekitar stasiun, penataan ruang kota yang lebih teratur melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD. Nah, hal ini dapat mendorong kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Apakah sudah cukup, Rifki?
Gimana Rifki, sudah cukup? Oh, tadi Husen yang nanya. Oh tadi Husen. Cukup, Iya. cukup Pak. Terima kasih ya Oh atas sorry, sorry. jawabannya. Thank you ya. Sorry Husen. Oke, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang tinggal lagi? Oke, jika tidak ada yang tinggal kembali, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Maka dari itu, sekian dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya yang presentasi kelompok 6. Yang menjadi moderator saya sendiri,